Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bagaimana dengan kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah kabar Bapak hari ini baik. Terima kasih Rapi ya sudah menanyakan kabar Bapak. Baik, sebelum kita belajar, Bapak mau bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Pada hari ini, siapa yang bertugas untuk memimpin doa? Oh, Azam. Silakan maju, Azam. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Berdoa selesai. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Profil Pancasila. Ya, silakan kepada Irdina untuk memimpin. Oke teman-teman, hari ini kita akan menyanyikan lagu Profil Pancasila. Dimulai ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berhalang kritis. Terima kasih. Oke, terima kasih Irdina. Baik, Bapak mau tanya kepada kalian sekali lagi, apakah hari ini ada yang tidak masuk atau ada yang sakit? Oke, hadir semua ya? Alhamdulillah semuanya bisa hadir dalam pembelajaran hari ini dan semoga sampai kita pulang nanti kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menerima materi hari ini dengan baik. Oke, selanjutnya Bapak mau bertanya kepada kalian. Pada minggu yang lalu kita belajar mengenai bunyi ya. Di bab 1 di topik yang terakhir kita membahas mengenai bunyi. Bapak mau tanya kepada kalian, bunyi itu bisa kita dengar atau bisa kita rasakan melalui rambatan, ya, rambatan. Bunyi merambat sehingga kita bisa mendengar. Bapak mau tanya, benda-benda apa saja yang bisa dilalui oleh bunyi atau benda-benda apa saja yang menjadi media perambatan bunyi? Silahkan angkat tangan yang bisa. Raska? Benda padat. Cair. Satu lagi, Zoe. Gas atau udara. Oke, benar.
Sip, mantap. Jawabannya benar semua bahwa bunyi merambat melalui 3 benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas atau yang biasa lebih kita kenal dengan udara. Baik, pada hari ini Bapak akan memberikan materi baru. Kita akan membahas mengenai rantai makanan. Tapi sebelum itu ada yang harus Bapak sampaikan kepada kalian. Oke, silahkan semua perhatikan di depan. Pada hari ini tujuan pembelajarannya agar kalian mampu mengetahui apa itu rantai makanan. Yang kedua, di sini kalian mampu atau bisa menentukan peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Dan yang ketiga, yaitu kalian mampu membuat jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Oke, baik. Bapak mau bertanya kepada kalian. Apakah makhluk hidup bisa hidup tanpa makanan? Tidak. Nah, Bapak mau tanya kepada kalian lagi. Apakah makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan bisa bertahan hidup? Apa yang harus mereka lakukan? Makan, minum, dan istirahat ya. Makan, minum ya. Yang paling utama itu ya, yang paling utama bagi makhluk hidup agar dapat bertahan hidup yaitu makan. Karena kalau tidak makan, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan bisa bertahan hidup atau mati. Bisa-bisa mati. Pertanyaan kedua, apakah manusia, hewan, dan tumbuhan ya, apakah manusia, hewan, dan tumbuhan bisa hidup tanpa bantuan dari makhluk hidup yang lain? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Tidak. Kenapa tidak bisa? Karena saling memakan. Karena saling membutuhkan ya. Saling membutuhkan satu sama lain. Oke, bagus Rapi. Baik. Perhatikan video yang Bapak akan tampilkan ya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak.
kata disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian kata akan dimakan oleh ulat. Ulat sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya, ulat akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer. Dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diukur oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Oke, baik. Kalian sudah menonton video mengenai rantai makanan. Bapak mau bertanya kepada kalian mengenai video yang kalian tonton tadi. Tadi sudah ada disebutkan mengenai pengertian rantai makanan. Yang kedua, ada komponen-komponen yang tersusun dalam sebuah rantai makanan. Kemudian ada juga yang namanya jaring-jaring makanan. Bapak punya pertanyaan buat kalian. Dari video yang kalian tonton tadi, siapa yang tahu apa pengertian dari rantai makanan menurut pemahaman kalian sendiri? Raska? Adalah proses di mana maka dari makan angka tersebut yang tersusun dalam urutan tertentu. Tadi Raska bilang rantai makanan adalah proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem dengan urutan tertentu. Oke, kasih tepuk tangan buat Raska. Pertanyaan kedua, apa saja komponen atau bagian-bagian penyusun dalam rantai makanan? Rapi, produsen, konsumen, dekomposer. Oke, mantap. Bapak punya pertanyaan satu lagi. Tadi di video ada contoh
rantai makanan pada ekosistem sawah. Di sana ada rumput, ada tikus, ada ular, ada ada rumput, ada tikus, ada ular, ada elang. Ya, ada rumput, ada tikus, ada ular, ada elang. Pertanyaan Bapak, yang menjadi konsumen tingkat 3 siapa? Iza? Ular. Pertanyaan lagi, yang menjadi produsen siapa? Apa? Rumput. Oke. Pertanyaan terakhir, kenapa rumput menjadi produsen? Iza? Karena rumput menyerap energi matahari. Bisa. Oke, sip, bagus. Untuk lebih pahamnya kalian mengenai rantai makanan, Bapak akan membagi kelompok, ya, membagi kelompok berdasarkan gaya belajar kalian. Ya, kemarin pada awal masuk di kelas 5, Bapak sudah mengetahui beberapa gaya belajar kalian. Ada yang suka menonton, ada yang suka membaca, dan ada yang suka mengamati gambar. Ya, ada yang suka menonton, ada yang suka membaca, dan ada yang suka mengamati gambar. Bapak akan membagi kelompok berdasarkan gaya belajar yang kalian sukain. Oke, baik. Yang di sebelah sini merupakan kelompok yang suka gaya belajarnya suka menonton. Yang di tengah atau yang di depan Bapak kelompok yang suka membaca. Dan yang terakhir kelompok sebelah kiri Bapak adalah kelompok yang suka mengamati gambar. Silahkan ke kelompoknya masing-masing. Tolong. Awas kena kepala teman nih. Kamu masuk dulu, Bang.
Oke, sudah di kelompoknya masing-masing? Oke. Sudah siap ya? Oke, siap. Baik, Bapak akan membagikan beberapa perangkat belajar untuk menunjang gaya belajar kalian. Untuk yang kelompok yang gaya belajarnya suka menonton, Bapak nanti akan memberikan 3 buah Chromebook ya, 3 buah Chromebook untuk kalian gunakan menonton video mengenai rantai makanan. Dan kelompok yang suka membaca, Bapak akan memberikan bahan bacaan ya, agar kalian bisa membaca dan bisa memahami mengenai materi rantai makanan. Dan untuk kelompok yang terakhir, kelompok yang suka mengamati gambar, Bapak akan memberikan beberapa gambar kepada kalian agar kalian bisa mengamati, dan bisa memahami apa itu rantai makanan. Ya, baik, sudah siap? Oh, siap. Oke, siap. Bapak akan membagikan Chromebooknya kepada kelompok yang suka menonton. Tolong di open. Oke, baik, dengarkan Bapak terlebih dahulu. Bapak akan memberikan penjelasan sedikit apa yang harus kalian lakukan. Untuk kelompok yang menonton, karena Chromebooknya hanya ada 3, ya, Chromebooknya hanya ada 3, sedangkan kalian ada ber-9. Jadi tolong untuk satu Chromebook digunakan oleh 3 orang, ya. Paham ya? Dan kelompok yang membaca, Bapak sudah membagikan bahan bacaan kepada kalian semua. Tolong dipahami dan dibaca baik-baik materi yang Bapak berikan. Bagi kelompok yang mengamati gambar, silahkan amati gambarnya dan pahami apa yang diminta atau makna dari gambar yang Bapak bagikan. Silahkan diskusikan dengan teman-teman kalian, teman kelompok kalian mengenai apa yang kalian amati. Waktunya hanya 10 menit untuk menonton, membaca, dan mengamati. Silahkan dimulai dari sekarang.
Coba tulis. Ada. Sudah? Sebelah sini sudah bisa? Sudah. Dibaca baik-baik ya. Atau yang mati apa itu
Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya ya. Jangan ragu-ragu untuk bertanya. Nanti Bapak akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan kalian. Bagaimana? Sudah cukup atau masih perlu menambah waktunya lagi? Sudah cukup atau sudah? Sudah cukup ya? Oke. Baik. Silahkan yang menonton tolong Chromebook-nya di stop dulu ya. Yang membaca silahkan kertas bacaannya disimpan dengan rapi, ditaruh di depan mejanya masing-masing. Bagi yang mengamati gambar juga silahkan taruh gambarnya di depan mejanya masing-masing. Bagaimana? Seru enggak? Seru ya? Ada yang menonton, ada yang membaca, ada yang mengamati gambar. Yang menonton tuh pasti lebih cepat nangkapnya. Karena ada bacaannya juga, ada suaranya juga, ada gambarnya juga. Begitu juga dengan yang mengamati gambar. Bagi yang suka menggambar atau suka yang mengamati gambar, pasti dia bakal suka dengan ini gambarnya kok bagus gitu. Gambar Pak Lidan itu kok bagus. Itu gambar Pak Lidan itu. Gambar buatan Pak Lidan dari Google. Pintar. Rayhan ini pintar. Oke. Tapi kayaknya kalian kurang semangat ya. Kayaknya kurang semangat sih. Seharusnya ada yang mau mimpin untuk membuat teman-temannya lebih semangat lagi belajar nih. Ada yang mau bantu Bapak enggak?
untuk mimpin temannya, memberikan semangat yang lebih berapi-api lagi sehingga teman-temannya tambah semangat belajarnya. Ada yang mau bantu Bapak? Oke, Rajaswa, silakan Rajaswa. Apa yang mau ditampilkan Rajaswa ini ya? Kita lihat dulu. Oke, silakan Rajaswa. Oke, adalah teman-teman saya berdiri semuanya. Oke. Berdiri semua, yuk, berdiri semua, yuk. Supaya Kita melakukan kerja kelompok, mari kita membuat yang semangat gitu ya kan? iya, betul. Dengan cara semangat. Oh, mau tepuk semangat ya? Iya. Oke, silahkan Rajaswa. Untuk semangat. Masih mau lagi? Oke, sekali lagi supaya tambah semangat lagi ya. Tepuk semangat. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Silakan kembali ke tempatnya Rajaswa. Terima kasih Rajaswa sudah memberikan semangat kepada teman-temannya. Bagaimana? Yang lain semangat lagi belajar? Seru ya yang dikasih sama Rajaswa. Ada goyang-goyangnya juga dikit gini. Kan kalau gerak kan lebih enak ya, lebih semangat ya, apalagi ada nyanyiannya tadi sambil gini-gini tadi ya kan. Baik, karena kalian sudah semangat, kita lanjutkan lagi pembelajarannya dengan mengerjakan lembar kerja yang Bapak sediakan, yang Bapak bakal sediakan untuk kelompok masing-masing ya. Setiap kelompok masing-masing memiliki lembar kerjanya, di mana lembar kerja yang Bapak sediakan nanti ini kalian akan membuat sebuah bagan atau sebuah struktur dari rantai makanan, dari berbagai macam ekosistem. Ada yang ekosistem laut, ada yang ekosistem hutan, ada juga yang membuat rantai makanan dari ekosistem sawah. Sudah siap ya? Oke, siap. Bapak akan bagikan kepada masing-masing kelompok lembar kerjanya. Di sini ada karton dan di dalam map ini ada berkas atau ada gambar yang harus kalian buat menjadi sebuah bagan. Oke, terima kasih. Tangan ini. Oke. Di sini ini kayak ada belang. Ini silakan gambarnya
kumpulkan jadi satu dulu supaya tidak menghalangi kalian membuat bagan dari rantai makanan. Baik, Bapak akan membagikan kartonnya juga. Ini karton untuk kelompok di sini. Ini kelompok di sini. Dan ini untuk karton kelompok di sini. Silakan peralatannya dikeluarkan, ya. Ini disimpan dulu, disimpan. Dikumpulkan aja, guys. Oke. Sudah boleh dimulai, silahkan. Boleh, silahkan. Oke. Nanti dihias sebagus mungkin ya. Jangan lupa dikasih nama, jaring-jaring makanan apa yang kalian buat. Rantai makanan apa yang kalian buat. Maaf, Bapak salah. Oke, silahkan dimulai ya. Sudah, silahkan dimulai. Terima kasih. Ini Bapak singkirkan ya supaya mudah. Langsung dikasih. Apa buat begini aja? Jadi Mau itu kartonnya memanjang seperti ini atau memanjang seperti ini, bebas. Lebih bagus membuatnya gini. Jadi lebih muat banyak kalau dibanding harus seperti ini. Iya, Chef. Udah, Chef. Banyak betul. Dah, kan? Nih yang lainnya bantu ngelemin. Apa? Enggak apa-apa. Ditambahin aja lebih bagus. Iya, hiasan-hiasannya atau mau ditulis-tulis, mau ditulis judulnya apa.
Ya. Yang bantuin Pak, tiga ini Pak. Jadi sudah kita yang kerja Pak. Iya, lagi bersihin Pak. Lagi marah-marah. Nama kelompok. Pakai nama hewannya. Kasih keterangannya aja, misalnya yang mana produsen, yang mana konsumen tingkat 1, yang mana konsumen tingkat 2, pengurainya yang mana. Nanti dikasih keterangan ya. Keterangannya yang mana produsen, yang mana konsumen, yang mana pengurai. Spidol. Mau pakai spidol? Nih. Nggak boleh. Produsen. Gimana bawah? Nggak ada dipakai mereka. Lama nanti ke bawah. Ngambil dari pakai mereka. Ya agak dipercepat ya. Udah kamu kasih kerjaan malah nggak mau berapa? Mana penting? Dari ekosistem laut. Atau gimana? Jadi
Dosen. Ben, satu. Lagi. Udah sini aja lah. Ya sudah. Deh. Wah, udah kan. Ya kan benar. Ya betul sih. Ya, Tiga. serigala biasa. Kalau serigala putih makannya apa, Pak? Kalau serigala gitu makannya apa? Daging juga. Grey wolf itu yang hidup di salju. Kalau sama PT ya? Tolong. Iya. Cepet aja, cepet. Oh, tidak apa? Kalau Raya sudah kopi. Kejauhan kok. Kejauhan pakai. Biasanya begitu ya. Bulat. Laut. Iya, dalam lebih. Laut, laut. Samain aja. Ini aku coba nih. Dikit lagi, Pak. Aduh, ini ganggu deh. Ya. Sini supaya Banyak kan. Dan Balik sih. ya. Itu yang lain? Itu apa itu? Nah.
Ya, di situ lebih bagus. Agak mundur-mundur aja. Ya. Terlalu jauh. Ya. Itu aja. Merahnya. Ke bawah aja, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ya. Di situ aja. Oke, waktunya 2 menit lagi ya. Ayo kerjasama, kerjasama supaya bisa cepat. Oke, sudah selesai kelompok ini? Sebelah sini sudah? Sisa 1 kelompok lagi. Kita tunggu sebentar ya. Setelah kalian semua sudah selesai mengerjakan ya lembar kerja yang Bapak berikan, kalian akan maju ya, setiap kelompok akan maju untuk presentasi. Oke, siap ya? Lagi kok orang tua. Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing dengan rapi. Oke, sudah ya. Kita mulai ya. Oke, dari kelompok pertama, silahkan kelompoknya Azam maju ke depan. Yang lainnya tolong dengarkan presentasi dari teman-temannya.
Oke, dengarkan. Temannya maju presentasi. Silakan dengarkan. Ayo, Zoe. Sudah dulu, Zoe. Karena temannya mau presentasi. Oke, sudah bisa. Tolong dengarkan temannya yang mau presentasi. Silahkan dimulai. Siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Fasoul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Faro. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Fadila. Perkenalkan, nama saya. Di sini kami akan menjelaskan tentang rantai makanan ekosistem laut. Di ekosistem laut ada beberapa tahapan, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen di ekosistem laut ada fitoplankton. Selanjutnya dikonsumen satu itu memakan produsen, yaitu fitoplankton. Konsumen tingkat 2 dipanggil konsumen tingkat 2 karena memakan konsumen tingkat 1. Sedangkan tingkat 3 yaitu hiu memakan konsumen tingkat 3 yaitu anjing laut karena setelah hiu mati akan diuraikan oleh terumbu karang. Terumbu karang akan produksi fitoplankton akan menyerap dekomposer. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya silakan kelompok kedua yang ada di tengah ini. Silakan maju. Oke, yang lainnya tolong dengarkan teman-temannya yang lagi presentasi di depan. Ya, atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izanaira Sofia. Perkenalkan, nama saya Karlina Asya Putri. Perkenalkan, nama saya Hilmi Viko Finanda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Dwi Setiawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fashi Maulana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septian Al-Afif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raska Saputra. Perkenalkan, nama saya Bayu Fajar Triwibowo. Perkenalkan, nama saya Raja Swakila Taila. Hari ini kita akan mempresentasikan rantai makanan ekosistem laut. Ekosistem hutan. Pertama-tama, produsennya di sini adalah rumput. Kemudian konsumen tingkat satunya di sini adalah kelinci. Kelinci memakan rumput dan kemudian kelinci akan bertambah besar. Ketika kelinci bertambah besar, kelinci akan dimakan oleh serigala. Ketika serigala memakan kelinci, maka serigala akan bertambah besar. Dan kemudian harimau akan memakan serigala. Kemudian ketika harimau makan serigala, serigala akan bertambah besar.
Ketika harimau mati, maka dekomposer akan menguraikan harimau. Sisa-sisa dari bangkai harimau yang sudah diuraikan oleh dekomposer akan kembali kepada produsen, yaitu rumput. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi agak salah ya, ada sistem laut ya, ekosistem laut. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, silahkan maju. Oke, silakan siapa yang berbicara? Oke, tolong yang lainnya juga dengarkan teman-teman ya. Salam ya, salam. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya dan Zoe akan menjelaskan tentang rantai makanan ekosistem sawah. Perkenalan dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dina Syazana Putri. Perkenalkan, nama saya Zefida Zafira. Perkenalkan, nama saya Nabila Hasna. Perkenalkan, nama saya Siva Sasabila Fitria. Perkenalkan, nama saya Raisa Fifa Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Zaidan Hanan Algani. Perkenalkan, nama saya Nizam Alfarizi. Perkenalkan, nama saya Predia Ranto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa. Jadi saya akan menjelaskan apa itu produsen. Produsen itu ada rumput. Rumput berguna sebagai makanan untuk bertahan hidup hewan-hewan. Konsumen tingkat 1 adalah belalang. Belalang adalah hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan seperti rumput dan dedaunan. Konsumen tingkat 2 adalah kodok. Kodok adalah hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Ia biasanya memakan cacing, memakan belalang, dan memakan lalat. Konsumen tingkat 3 adalah ular. Ular adalah hewan karnivora atau yang biasa disebut adalah hewan pemakan daging. Ia biasanya memangsa burung, kodok, kambing. Ia bahkan bisa memangsa manusia loh. Nah, yang terakhir adalah konsumen tingkat 4, yaitu elang. Elang adalah hewan karnivora atau pemakan daging yang biasanya memakan mamalia kecil seperti kelinci, tupai, tikus, rakun, dan nutria. Jadi saya akan menjelaskan dekomposer. Dekomposer terbuat dari sisa bangkai hewan yang berfungsi sebagai pupuk untuk produsen bertahan hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, silakan duduk dengan rapi. Oke, baik ya. Presentasi yang kalian lakukan sangat bagus. Tadi ada beberapa poster ya, beberapa poster atau rantai makanan yang kalian buat tadi. Ada yang lumayan, yang keren ya, keren-keren semua sih, keren-keren semua dari sini. Apalagi yang di sebelah sini bisa menjelaskan atau bisa menentukan dan menunjukkan serta menjelaskan apa saja rantai makanan yang ada di ekosistem laut. Dan di sini juga sudah bagus bisa menjelaskan dan menyebutkan apa-apa saja ya,
apa-apa saja rantai makanan pada ekosistem hutan. Dan yang paling keren yang di sebelah sini penjelasannya lengkap mengenai apa itu produsen, apa itu konsumen, dan apa itu pengurai. Berarti bagi Bapak, kalian sudah paham apa itu rantai makanan. Dan apabila Bapak bertanya kepada kalian, seharusnya kalian sudah bisa jawab dong ya. Karena dari presentasi kalian sendiri sudah menandakan bahwa kalian sudah paham materi mengenai rantai makanan. Bapak ucapkan good job untuk kalian semua. Tepuk tangan dong. Ini yang terakhir untuk kalian sebelum kita pulang ya. Sebelum kita pulang, Bapak mau bertanya kepada kalian. Bagaimana pendapat kalian dalam mengerjakan tugas yang Bapak kasih tadi? Seru? Seru enggak? Ada yang kesulitan? Mudah ya? Ada yang marah-marahan dengan kelompoknya? Ada dikit. Yang namanya juga kerjasama ya, kerja kelompok ya. Pasti ada konflik sedikit. Tapi harus konfliknya atau perkelahiannya cukup sampai di sini karena sudah materinya atau tugas yang Bapak berikan sudah selesai. Berarti kembali berteman seperti biasanya. Ya, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita sambung lagi di minggu depan dengan materi yang baru, yaitu piramida makanan. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang waktunya berdoa. Berdoa di dalam hati ya. Setelah itu pulang. Oke, sudah siap? Yang Bapak akan pimpin doanya ya. Sudah siap ya? Siap, rapikan tempat duduknya. Lipat tangannya semua dengan rapi karena kita pulang. Oke? Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih banyak.